Bismillah, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Assalamualaikum. Hari Kamis malam nih ya. Hari malam Jumat jam 10 malam. Gua mau ngobrol ringan, update, breaking news malah ini ya. Jam 10 malam ini. Gua mau nunggu lebih lama lagi tapi kayaknya ini akan jadi official sih ya. Mudah-mudahan ya, ini sudah sangat dekat sekali. Siapa lagi kalau bukan Ralf Rangnick, Gegen apa nih? Gegen pressing, suhu atau apa? Manager atau ya manager ya, bisa disebut manager juga nih, 63 tahun yang banyak menginfluence manajer-manajer Jerman seperti Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Hasenhüttl dan lain-lain. Nagelsmann juga ya. Ini dikabarkan sepakat ke Manchester United. Ini dikabarkan oleh beberapa media ya, banyak sekali media. Kalau yang gua lihat ini dan nanti akan gua kutip ini ya. Itu dari British GQ yang menulis ini adalah Andy Mitten, source yang menurut gua sangat bisa dipercaya. Lalu siapa lagi kalau bukan Mr. Here we go, Fabrizio Romano. Ini juga sudah diangkat oleh Fabrizio Romano. Bukan hanya dia nge-tweet beritanya, tapi juga diangkat di channel YouTube-nya dia ya. Langsung aja judulnya itu adalah Rangnick set to join Man United, his role, future manager and more. Rangnick akan bergabung dengan Manchester United, perannya dia, manajer yang akan datang, dan lain-lain. Jadi di video ini kurang lebih 3 menit 45 detik ya. 3 menit 45 detik ini langsung gua artikan dan gua rangkum ya. Manchester United akan punya manajer baru, Ralf Rangnick. Ini sudah hampir pasti menunggu untuk here we go. Ralf Rangnick, manajer asal Jerman, akan ditunjuk sebagai coach interim Manchester United yang baru. Ini adalah breaking news dari The Athletic yang mengabarkan adalah David Ornstein. Memang ini belum 100% waktu ini ya, waktu gue sebutkan waktu dia bikin video. Tapi Manchester United akan segera merampungkan deal untuk Ralf Rangnick. Jadi menurut gue kesepakatan itu sudah ada antara Ralf Rangnick dan juga Manchester United. Sekarang ini tinggal permisi atau kulonuwunnya Manchester United kepada Lokomotiv Moskow, klub di mana sekarang ini Ralf Rangnick kalau tidak salah menjabat sebagai, sebentar gue lihat ini, Managing Director Sport and Communication ya di Lokomotiv Moskow. Dan kalau sudah diumumkan seperti ini sih menurut gue ini sudah mungkin tinggal 1% atau 2% lagi deal ini akan terjadi ya. Menurut Fabrizio Romano, dia ini lebih dari sekedar manajer di Red Bull Group. Jadi ketika sebelum ini kan dia sempat menjadi manajer di Red Bull Group, dan sekarang masih bersama Lokomotiv Moskow. Sempat hampir ke AC Milan beberapa tahun yang lalu, namun setelah 6 bulan nego akhirnya batal dan AC Milan lebih memilih untuk melanjutkan dengan Pioli. Nah, Rangnick ini ingin punya power di banyak area di klub ya. Jadi bukan cuma urusan taktik atau strategi aja, tapi lebih banyak itu. Dia pingin di segala aspek, di banyak area dia punya power untuk melakukan keputusan di sana. Dan inilah kenapa tidak pernah mudah untuk mencari solusi untuk seorang Ralf Rangnick. Maksud gua sih, atau kalau gua artikan ya, solusi ini adalah begini. Klub ini kan juga punya arah sebelum Ralf Rangnick datang ya, sudah punya mungkin blueprint atau rencana visi seperti apa begitu kan. Dan ketika Ralf Rangnick datang ini dia punya pola pikir yang berbeda, dia punya visi yang berbeda, dan dia ini tidak setengah-setengah. Dia pingin kalau klub mau dia, ya sudah dia yang akan take power, take in charge di banyak hal. Dan tentu saja bagi manajemen klub yang aspeknya kan banyak, elemennya banyak, ini kan tentu saja tidak mudah. Ada orang-orang yang sudah memiliki posisi di klub, bukan hanya cuma manajer ya, tapi posisi-posisi lain yang yang pastinya akan sangat terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan itu. Ini asumsi gua. Sehingga tentu saja harus dicarikan solusi dan juga jalan tengah. Dan ketika itu tidak tercapai, maka dealnya tidak akan tercapai pula. Dan menurut gua inilah kenapa Ralf Rangnick ini
cukup sulit untuk pindah ya. Dan kabar yang beredar juga bukan hanya AC Milan, tapi baru-baru ini ya, nggak baru-baru banget ya, yaitu adalah Chelsea. Waktu itu sempat menghubungi akan mengambil Ralf Rangnick ini selama 6 bulan, tapi dia menolak. Karena apa? Dia tidak mau hanya 6 bulan. Karena apa? Karena dia ini ingin tidak setengah-setengah ya. Kalau memang mau iya, dan peran 6 bulan itu cukup kecil menurut gue ya, kalau menurut asumsi gue, bagi seorang Ralf Rangnick yang punya apa ya? Ya punya visi, punya sesuatu di kepalanya dia, dan itu sangat-sangat detail, sangat-sangat luas, dan tidak mungkin akan diraih dalam jangka waktu 6 bulan. Gue lanjutkan lagi ya. Manchester United ini menelpon di hari Senin, dan ketika itu Ralf Rangnick ini langsung menyatakan ketertarikannya, dan dia menurut Fabrizio Romano tidak mungkin untuk menolak tawaran ini. Namun tawaran pertama dari Manchester United bagi seorang Ralf Rangnick ini tidak menarik. Tawarannya adalah 6 bulan interim coach. Tapi Ralf Rangnick ingin lebih dari itu. Dia ingin terlibat di proyek masa depan Manchester United, dan Manchester United akhirnya menerima usulan atau tawaran balik dari seorang Ralf Rangnick mengenai ya posisi dia di Manchester United. Maka dealnya adalah 6 bulan interim, setelahnya 2 tahun menjadi konsultan bagian dari board. Nah, tugasnya ini nantinya termasuk menentukan siapa manajer dari Manchester United atau untuk Manchester United dimulai dari bulan Juni 2022 ya, summer tahun depan. Nah, sekarang ini situasinya adalah tinggal menunggu kesepakatan antara Lokomotiv Moskow dan juga Manchester United. Info tambahannya adalah di laga antara Chelsea menghadapi Manchester United weekend ini masih akan oleh Michael Carrick. Sorry agak beribet. Jadi dipastikan masih akan dimanajeri oleh manajer interim Michael Carrick. Nah, sekarang nih menurut gua bagaimana? Sempat beberapa hari yang lalu atau video yang lalu, gua sempat bikin video tentang Ralf Rangnick cocok atau tidak. Pada saat itu gua mengatakan tidak cocok. Gua jujur pada saat itu gue bilang tidak cocok. Tidak cocok bagi Ralf Rangnick dan juga Manchester United, karena gue tidak melihat dia ini akan menjadi manajer begitu ya. Dan ternyata betul, dia menolak kan kalau cuma hanya manajer, dan dia menerima ketika dikombinasikan posisinya dengan seorang konsultan. Karena gue melihat Ralf Rangnick ini lebih besar dari hanya seorang menjadi seorang manajer ya. Dia sudah lama meninggalkan peran manajer. Terakhir kalau nggak salah di Red Bull, gue lupa kapan ya, mungkin 2018-2019, tapi setelah itu dia sudah tidak pernah lagi bersentuhan langsung dengan tim di atas lapangan, artinya sebagai manajer dia lebih banyak yaitu tadi peran yang lebih besar lagi. Dan dengan kemampuannya dia, dengan experience-nya dia, menurut gua peran sebagai konsultan itu sangat cocok. Cuman itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ralf Rangnick ini seorang control freak, dia suka mengontrol banyak hal, dia ingin mendapatkan power, dia ingin berada di banyak aspek dan area juga di klub. Karena apa? Tidak main-main. Dia punya visi, dia punya blueprint. Dan pola pikirnya dia, kalau menurut gue dengan amatiran atau visinya dia ini cukup jauh dan cukup luas. Namun, ini sudah terbukti. Salah satunya adalah di RB Leipzig. Ketika dia selesai dari RB Leipzig, penggantinya Julian Nagelsmann itu mampu perform dengan cukup baik, dan performa dari RB Leipzig ini sangat bagus banget begitu ya di masa-masa itu. Begitupun juga pelatih yang sebelumnya melatih atau memanajeri RB Leipzig, di mana seorang Ralf Rangnick ini berperan kurang lebih di atas ya, seperti kayak sporting director atau technical director atau bahkan konsultan, kurang lebih di atas dari manajer. Siapa pada saat itu? Ralf Hasenhüttl. Ralf Hasenhüttl pun juga cukup bagus ya bersama RB Leipzig, dan juga diteruskan sekarang ketika dia melatih di beberapa tahun terakhir ini di Southampton. Ralf Rangnick punya kekuatan lain, apa itu? Jaringannya dia cukup luas di Eropa. Bahkan kalau kita cuma ngomongin scoop di Liga Inggris saja, dia sudah punya banyak. Ada Tuchel, ada Hasenhüttl, ada seorang Jurgen Klopp yang tentu saja manajer ini kan bukan tidak berbicara antara satu sama lain. Mereka juga berbicara, mereka juga tukar pikiran, mereka juga berdiskusi begitu. Jadi tidak hanya
saling melawan di atas lapangan, tapi tidak ya, di luar lapangan ya mereka juga ya tuh, makanya mereka selalu disebut dengan kolega kan, kurang lebih demikian. Dan menurut gue, again, kalau gue lihat dari video gue yang sebelumnya itu, ya gue bisa bilang sih salah, tapi tidak sepenuhnya salah, karena memang akhirnya kejadian benar kan. Ralf Rangnick datang, dan datang pun juga tidak hanya sebagai menjadi apa ya, manajer interim, tapi ada role yang menurut gue memang lebih pas. Nah, tadinya gue sempat berpikir di mana peran Murtough dan Darren Fletcher. Ternyata setelah gue baca-baca ya, salah satunya di artikel gue lupa nih, artikel British GQ kalau tidak salah itu, diinformasikan bahwasannya posisi dari Ralf Rangnick ini bahkan lebih di atas dari kedua orang ini, Darren Fletcher dan juga John Murtough. Jadi nanti selama 2 tahun ini ada juga transfer ilmu, bukan saja kepada tim kepelatihan, tapi juga kepada tim ini ya, apa namanya, football director ini, antara siapa namanya, John Murtough dan juga Darren Fletcher. Jadi kalau gue bisa bilang 2,5 tahun nanti bersama Ralf Rangnick ini, Manchester United akan mempunyai semacam, kalau proyek itu ya, blueprint yang baru ya, blueprint yang mungkin tidak baru, tapi blueprint yang sebenarnya Manchester United ini kan setelah Sir Alex Ferguson tidak punya blueprint kalau gue ngeliat. Dan inilah orang yang akan membuat blueprint itu, berusaha untuk merencanakan proyek ini selama 2,5 tahun, dan ya setelahnya baru nanti mungkin akan kita lihat. Dari situ kalau gue ringan amatiran melihat, ya excited, karena Ralf Rangnick itu bukan orang kaleng-kaleng ya, dan dia juga ya, intinya dia orang spesial. Itu satu, excited. Nomor 2, gue tetap harus sadar kalau gue nih ya, memang tetap harus bersabar. Karena apa? Ini tidak akan instan. Ini akan tetap ada yang namanya proses. Nah, itu dia. Karena apa? Ini tadi 6 bulan interim ya kan. Lalu setelahnya baru mulai menunjuk pelatih, staff dan lain-lain, baru nanti ke pemain, pembentukan dan lain-lain selama 2 tahun. Mungkin setelah itu baru kita akan melihat Manchester United yang sudah ada pakemnya, kurang lebih demikian. Oke, demikian update ini mengenai Ralf Rangnick yang sepakat datang ke Manchester United. Thanks for watching. Jangan lupa Jumatan, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.